Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengajak seluruh supporter untuk bersatu mendukung skuad Garuda dalam pertandingan krusial melawan Filipina di grup B Piala AFF 2024. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada Sabtu ini menjadi penentu langkah Indonesia menuju semifinal. Ini akan menjadi laga penentu bagi kami. Saya berharap seluruh supporter, baik yang hadir di stadion maupun yang menyaksikan dari rumah, dapat memberikan dukungan penuh kepada para pemain muda kami, ujarnya. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengakui bahwa tekanan untuk meraih kemenangan sangat besar. Namun, ia yakin dengan kerja keras para pemain dan dukungan penuh dari supporter, Indonesia mampu mengatasi tantangan ini. Kami akan bekerja keras untuk meraih hasil terbaik, tegas pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong juga menyoroti perkembangan positif yang ditunjukkan para pemain muda Timnas Indonesia. Meski masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, ia optimis dengan masa depan sepak bola Indonesia. Saat ini, Indonesia berada di posisi kedua grup B dengan koleksi 4 poin, di bawah Vietnam yang memimpin klasemen dengan 7 poin. Hasil pertandingan melawan Filipina akan menentukan nasib Garuda di turnamen ini. Pelatih Filipina Albert Capelas tidak terima disinggung Shin Tae-yong karena The Azgals dianggap memiliki pertahanan lemah dalam mengantisipasi bola-bola mati di Piala AFF 2024. Jelang laga krusial tersebut, Albert Capelas membantah tudingan Shin Tae-yong yang menyebut The Azgals lemah dalam mengantisipasi bola-bola mati. Kalau diperhatikan pada set piece itu, saya tidak sependapat dengan Coach STY. Itu hanya kesalahan saja, dalam sepak bola itu memang kadang-kadang terjadi, dan saya akan melindungi pemain saya. Ketika bertahan menghadapi set piece, mereka bertahan dengan sangat baik. Memang kadang-kadang ada kesalahan yang terjadi yang menjadi hukuman berat buat kami, tutur Capelas. Sejauh ini, Filipina kebobolan 3 gol dalam 3 pertandingan. Seluruh gol itu terjadi dalam skema bola mati, baik lewat tendangan bebas maupun sepak pojok. Saya kira tim kami layak mendapatkan jauh lebih banyak poin dari yang sekarang kita dapatkan. Dan sekarang kita punya kesempatan. Makanya kami harus memenangkan pertandingan besok untuk bisa lolos kualifikasi, kata Capelas. Penyerang muda asal Belanda Mauro Zijlstra dikabarkan menjadi salah satu pemain yang akan segera diproses oleh PSSI untuk menjalani naturalisasi. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan ketajaman serangan Timnas Indonesia. Exco PSSI Arya Sinulinga sebenarnya telah mengonfirmasi bahwa Mauro Zijlstra termasuk dalam daftar calon pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Namun, federasi masih memerlukan kelengkapan dokumen dari pemain tersebut. Untuk Mauro Zijlstra, ini masih kami lihat dan godok dahulu mana yang kurang. Memang namanya sudah masuk, tapi kan kami masih proses, masih lihat-lihat dahulu. Kami bukan berjanji. Kami lihat dahulu kelengkapan dokumennya, kata Arya Sinulinga. Mauro Zijlstra telah menunjukkan performa yang mengesankan sepanjang karirnya di tim-tim usia muda. Hal ini dibuktikan dengan jumlah gol yang banyak, menegaskan posisinya sebagai pencetak gol andal. Sebagai pemain berusia 20 tahun, Mauro Zijlstra telah mengukir prestasi yang patut dibanggakan. Di musim ini, kemampuan Mauro Zijlstra tetap mengesankan. Pemain yang lahir pada 9 November 2004 ini telah mencetak 6 gol dan menyumbang 2 assist dalam 9 pertandingan yang dijalaninya bersama Volendam U21. Kualitasnya sebagai pemain muda berbakat terus terjaga, menunjukkan potensi besar untuk masa depan. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Mauro Zijlstra adalah postur tubuhnya yang proporsional. Dengan tinggi badan mencapai 188 cm, Mauro memiliki keunggulan yang dapat membantunya dalam memenangkan duel-duel di udara. Melihat potensi yang dimilikinya, Mauro Zijlstra sebenarnya masih pantas untuk memperkuat Timnas Indonesia U20. Dia bisa menjadi partner yang cocok atau bahkan pengganti yang sepadan bagi Jens Raven yang telah lebih dulu bergabung dengan tim. Kehadirannya dapat memberikan variasi dan kekuatan tambahan dalam strategi permainan tim. Kesedihan menyelimuti kubu Timnas Malaysia setelah impian mereka untuk mencapai semifinal Piala AFF
2024 kandas di Stadion Nasional Bukit Jalil, Jumat 20 Desember 2024. Tim berjuluk Harimau Malaya hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Timnas Singapura pada laga terakhir Grup A. Hasil yang cukup bagi Timnas Singapura untuk melaju ke babak selanjutnya bersama Timnas Thailand. Pelatih Timnas Malaysia, Pau Marty Vicente, tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Dia merasa seharusnya anak asuhnya pantas mendapatkan yang lebih baik. Saya pikir tim kami pantas mendapatkan lebih dari ini, tapi kami tidak bisa melakukannya dalam upaya meraih kemenangan, kata Pau Marty Vicente. Meski begitu, dia mengapresiasi dukungan luar biasa dari supporter. Mereka yang ada di Stadion Bukit Jalil memberi dukungan penuh agar menambah semangat para pemain. Timnas Malaysia mendominasi permainan melawan Timnas Singapura, tetapi keberuntungan tampaknya tidak berpihak. Dua peluang emas dari Paulo Josue dan Harith Haikal Adam Afkar pada babak kedua membentur mistar gawang. Sementara Timnas Singapura tampil bertahan dan berhasil menahan tekanan hingga peluit akhir. Apa yang mereka harapkan dari markas Timnas Malaysia bisa didapatkan. Dengan hasil ini, Malaysia harus mengakhiri perjalanan mereka di fase grup. Hasil ini menjadi evaluasi bagi Harimau Malaya untuk kembali bangkit di turnamen mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan pesan kepada fans Garuda jelang laga krusial melawan Filipina di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024. STY tepatnya menegaskan Timnas Indonesia bakal tampil maksimal. Karena itu, ia pun berharap doa dan dukungan fans saat Garuda beraksi di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 21 Desember 2024 nanti. Skuad Garuda membutuhkan kemenangan dalam laga melawan Filipina untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024 tanpa memperdulikan hasil pada laga Vietnam versus Myanmar. Hal itu agar menjaga asa mereka dapat berprestasi dalam pesta sepak bola Asia Tenggara tersebut. Shin Tae-yong pun mengakui laga Timnas Indonesia melawan Filipina sangat krusial. Jadi dia sudah menyiapkan tim terbaik agar dapat meraih hasil maksimal saat menyambut Filipina. Pastinya besok menjadi penentu apakah lolos atau tidaknya. Pasti kita bekerja keras maksimal mungkin. Kami berusaha semaksimal mungkin agar bisa mendapatkan prestasi yang baik juga, kata Shin. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta masyarakat Indonesia kompak memberikan dukungan dan doa untuk perjuangan Timnas Indonesia. Jadi, tidak hanya supporter yang hadir di stadion saja yang memberikan suntikan semangat secara langsung. Para fans yang hadir di stadion dan menonton dari TV mohon memberikan dukungan penuh kepada para pemain agar bisa mendapatkan hasil yang baik, ujarnya. Saat ini Pratama Arhan dan kolega berada di posisi kedua dengan 4 poin. Sementara itu, Filipina bercokol di peringkat keempat dengan 3 poin. Pemain keturunan Mauro Zijelstra sudah lama digadang-gadang akan dinaturalisasi Timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga kembali mengabarkan proses naturalisasi striker Volendam U21 tersebut. Belakangan ada 3 pemain keturunan yang ramai dikabarkan akan turut meramaikan daftar pemain naturalisasi di tubuh Timnas Indonesia. Ketiganya adalah Jairo Ridewald, Jordi Weerman, dan Mauro Zijelstra. Namun, Arya Sinulinga membantah naturalisasi 2 pemain. Hanya ada 1 dari 3 pemain itu diakui memang sedang dalam proses naturalisasi. Menurut Arya, pihaknya belum berencana untuk menaturalisasi Jairo Ridewald dan Jordi Weerman. Sementara soal Mauro Zijelstra, Arya mengatakan pemain Volendam U21 tersebut memang masuk daftar. Bahkan dokumen Zijelstra sedang dalam tahap pemeriksaan. Mauro Zijelstra, ini masih kami lihat dan godok dulu mana yang kurang. Memang namanya sudah masuk, tutur Arya.